Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan presentasi tentang pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau atau yang disebut dengan Vigna radiata. Nama jadi Irwan, kelas IPA 1, wali kelas Pak Budi Setiawan Sudarno. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Setiap makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan pasti akan mengalami suatu proses yang disebut pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran volume, massa, dan tinggi tanaman. Pertumbuhan terjadi akibat adanya pertambahan jumlah serta pembesaran sel akibat pembelahan secara mitosis pada jaringan yang bersifat meristematis. Pertumbuhan ini dapat diukur kuantitatif serta tidak dapat kembali seperti semula, irreversible. Pendewasaan makhluk hidup dengan jalan peningkatan struktur serta fungsi organ yang semakin kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara mandiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal berupa gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal berupa air, cahaya, kelembapan, nutrisi, oksigen, pH, dan suhu. Suhu merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja pertumbuhan. Suhu berpengaruh langsung terhadap proses fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan reproduksi. Setiap tumbuhan membutuhkan suhu tertentu agar dapat tumbuh dengan baik, serta memiliki batas suhu minimum dan maksimumnya tersendiri. Suhu yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah akan menghambat pertumbuhan tanaman. B. Tujuan dilakukan praktikum ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui pengaruh suhu terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. 2. Mengetahui perbedaan pertumbuhan biji kacang hijau yang diletakkan di suhu normal, suhu dingin, dan suhu lembab. C. Rumusan masalah. 1. Apakah suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau? 2. Adakah perbedaan pertumbuhan biji kacang hijau yang diletakkan pada tempat bersuhu normal dengan biji kacang hijau yang diletakkan pada bersuhu dingin? C. Hipotesis. 1. Ya, suhu mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau. 2. Ya, ada perbedaan antara pertumbuhan biji kacang hijau pada suhu normal dan dingin. Bab 2. Tinjauan pusaka. A. Klasifikasi tanaman kacang hijau. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman palawijaya yang masuk dalam suku polong-polongan serta dapat berkecambah dengan cepat dan mudah dikembangbiakan. Kacang hijau dapat tumbuh pada rentang suhu 20 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Dengan rincian suhu optimum, suhu terbaik bagi pertumbuhan berkisar antara 28 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Adapun spesifikasi tanaman kacang hijau adalah B. Divisi Spermatophyta. C. Kelas Dicotyledonea. D. Ordo Rosales. E. Famili Papilionaceae. F. Genus Vigna. G. Spesies Vigna radiata. Tanaman kacang hijau berukuran antara 30 sampai dengan 60 cm. Warna daunnya hijau muda sampai hijau tua. Bunga kacang hijau berwarna kuning tersusun dalam tandan, keluar pada cabang serta batang, dan dapat menyerbuk sendiri. Polong kacang hijau berbentuk silindris dengan panjang antara 6 sampai 15 cm. Sewaktu muda, polong berwarna hijau dan setelah tua berwarna hitam atau coklat. Setiap polong berisi 10 sampai 15 biji kacang hijau. Biji kacang hijau yang lebih kecil dibanding biji kacang-kacangan lain. Warna biji kebanyakan hijau kusum atau hijau mengkilap. Tanaman kacang hijau berakar tunggang dengan akar cabang pada permukaan. B. Manfaat kacang hijau. Kacang hijau memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan merupakan sumber mineral penting antara lain kalsium dan fosfor. Sedangkan kandungan lemak yang merupakan asam lemak tak jenuh. Kacang hijau mengandung vitamin B1 yang berguna untuk pertumbuhan dan vitalitas pria. Maka kacang hijau dan turunannya sangat cocok untuk dikonsumsi oleh mereka yang baru menikah. Kacang hijau juga mengandung multiprotein yang berfungsi mengganti sel mati dan membantu pertumbuhan sel tubuh. Oleh karena itu, anak-anak dan wanita yang baru saja bersalin dianjurkan mengkonsumsinya. Adapun tanaman kacang hijau masuk ke dalam tumbuhan monokotil yang mengalami perkecambahan epigel. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan. 1. Faktor dalam.
A. Gen. Gen adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Gen mempengaruhi ciri sifat makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, warna bunga, warna bulu, rasa buah, dan sebagainya. B. Hormon. Tumbuhan menghasilkan beberapa jenis hormon. Tumbuhan diantaranya auksin, giberelin, gas etilen, sitokinin, dan asam absisat. Hormon tersebut diproduksi di dalam tubuh tetapi dipengaruhi oleh kondisi eksternal. 1. Auksin. Fungsi hormon auksin: pembentangan sel, pembelahan sel, merangsang pembentukan buah dan bunga. 2. Giberelin. Fungsi hormon giberelin adalah sebagai berikut: menyebabkan tanaman tumbuh tinggi, menghasilkan buah yang tidak berbiji, membantu perkembangan biji. Gas etilen. Fungsi utama gas etilen adalah sebagai berikut: mempercepat pemasakan buah, mempertebal pertumbuhan batang, pengguguran bunga. Sitokinin. Fungsi hormon sitokinin adalah sebagai berikut: merangsang pertumbuhan akar sehingga lebih cepat memanjang, merangsang pertumbuhan tanaman ke arah samping dan pucuk tanaman, merangsang aktivitas pembelahan sel. 5. Asam absisat. Fungsi asam absisat adalah sebagai berikut: mempengaruhi kecepatan pembelahan, membantu pengguguran bunga, menyebabkan dormansi. 2. Faktor luar. Air berfungsi untuk menyiram tanaman agar tidak sedar dan tidak layu, serta sebagai media reaksi kimia dalam hal menunjang fotosintesis dan kelembapan. B. Suhu yang baik untuk tumbuhan adalah 30 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu yang ada di lingkungan suatu tumbuhan, maka semakin laju transpirasi dan semakin rendah kandungan air pada tumbuhan sehingga proses semakin lambat. Perlakuan tumbuhan pada suhu yang rendah memacu pertumbuhan ruas yang lebih panjang dari perlakuan tanaman di suhu tinggi. C. Oksigen. Oksigen tersebar di luas udara. Tanaman tidak akan pernah kehabisan oksigen bila hidup di lingkungan yang bebas. D. Cahaya. Tanaman yang diletakkan di tempat yang teduh akan tumbuh dengan ciri-ciri berdaun hijau tua. Pertumbuhannya lebih lambat namun stomatanya berjumlah sedikit namun ukurannya besar. Perakarannya tidak terlalu lebat. E. Nutrisi. Nutrisi terdiri atas unsur-unsur atau senyawa kimia sebagai sumber energi dan sumber materi dari berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. E. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman. Suhu merupakan suatu ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin, serta dapat diukur menggunakan termometer. Suatu benda dikatakan dingin apabila memiliki suhu yang rendah dan sebaliknya dikatakan panas apabila memiliki suhu yang tinggi. Bab 3. Metode penelitian. 1. Alat dan bahan. 3. Botol plastik, gumpalan kapas, penggaris, kamera. 2. Bahan kacang hijau dan air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.